Nah, itu nah, ada banyak yang kemudian tidak siap, ya, tidak siap, kemudian bahkan kemudian tidak submit. Nah, ini barusan tadi saya setengah hari juga melakukan proses seleksi. Kami coba untuk berbasis online karena memang ada pembatasan seperti itu ya. Nah, kami buatnya itu ketika mengerjakan bisa nggak bisa itu harus dijawab, harus lanjut terus. Dan di situ ada timernya. Nah, kadang orang lihat timer itu udah cemas. Jadi situ udah, wah ini tinggal 2 menit lagi nih mau mengerjakan. Nah, cemas itu yang kemudian membuat kita tidak konsen ya, apalagi kalau tidak familiar menggunakan teknologi, ya tidak familiar ini kata submitnya di mana, saya udah kerjain semua tapi saya nggak bisa submit ini, nggak bisa mengumpulkan ini caranya gimana. Nah, dengan bertanya seperti itu sudah membuang waktu. Maka sebenarnya kata kunci untuk menghilangi kecemasan itu adalah dengan latihan ya yang pertama, kemudian yang kedua karena ini ada di fasilitas skill itu mungkin bisa dibuat miniaturnya, jadi modelnya seperti apa, terutama yang berbasis komputer, sehingga jadi familiar. Itu ya secara teknis. Kemudian berikutnya secara persiapan itu ada yang kemudian orang tidak lolos psikotes itu karena dia ini apa namanya ngelembur gitu ya. Jadi H-1 bahkan sampai malam itu dia belajar lembur. Istilahnya kalau di sini itu ngelembur gitu ya, atau kerja tayang atau kalau bahasa Jawanya kalau di sini itu wayangan. Jadi besoknya tes, terus kemudian nih wah ngerjain soal sampai malam seperti itu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai menahan kantuk itu dengan minuman-minuman atau makanan yang justru ketika besok harinya itu dia tidak bisa konsen ya. Ya kan sudah kebayang wah saingannya banyak seperti itu ya. Yang lain pasti belajar. Nah, tipsnya kalau dari saya adalah baiknya kalau kemudian belajar itu paling enggak ya sudah seminggu sebelumnya itu udah beres lah kalau misalnya memang belajar misal kayak latihan hitung-hitungan atau kemudian terkait sama kemampuan bahasa dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi dekat-dekat hari itu yang disiapkan adalah pikiran yang fresh, kondisi badan yang sehat seperti itu. Sehingga ketika mengerjakan itu benar-benar konsen. Tidak banyak juga yang kemudian ketika mengerjakan itu dalam kondisi yang katakanlah ngantuk atau kemudian karena kebanyakan kopi sehingga nggak konsen gitu ya, atau kemudian kebanyakan di depan laptop. Nah itu matanya udah pedih gitu. Nah itu juga berpengaruh. Jadi baiknya kalau memang tes psikologi ya sebenarnya nggak ada persiapan khusus, yang penting itu badannya sehat, terus kemudian pikirannya fresh sehingga bisa mengerjakan. Nah, berikutnya lagi terkait sama hal-hal yang detail. Nah, ini kata kunci sebenarnya tes psikologi itu adalah kita diminta untuk mengerjakan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi yang ada. Kata kuncinya itu. Nah, terkadang ada orang yang dia ini tidak memperhatikan instruksi, ya, tidak memperhatikan instruksi, sehingga cara menjawabnya ataupun menjawabnya itu jadi salah. Nah, ini pengalaman di mana-mana baik online ataupun offline ketika saya melakukan psikotes ke orang, itu kita minta mengerjakannya dengan cara A gitu, dia mengerjakannya dengan cara yang lain. Nah, itu tentu akan salah gitu ya. Atau kemudian katakanlah misalnya contohnya hal-hal yang terkait sama kepribadian ya terutama ya, itu diharapkannya itu natural saja. Misalnya contohnya kalau terkait sama kepribadian, kalau yang offline itu kan ada gambar, ada ya tes gambar itu ya. Ya udah natural aja. Nah, sering saya temukan ada orang-orang yang katakanlah mungkin belajar di internet ya, dan kita nggak tahu itu sejauh mana validitasnya, misalnya harus gambar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya pernah melakukan semacam survei
Itu sebenarnya kalau dilihat dari konsep psikologi itu benar nggak sih? Ternyata nggak benar. Artinya nggak benar itu nanti ketika menggambar itu psikolog kan punya sense ya. Kalau itu bentuknya gambar fisik itu punya sense kan ini natural atau enggak kan tahu. Jadi kelihatan itu malah justru kaku. Ya. Jadi baiknya itu ya sudah natural aja sesuai yang apa namanya yang ada dalam diri. Katakanlah milih antara dua hal yang memang sesuai dengan kondisi diri, ya sudah dipilih saja sesuai dengan kondisi dalam diri. Justru kalau kemudian dibuat-buat, nah ini juga terakhir apa namanya beberapa waktu yang lalu saya mendapati bahkan levelnya ini level manajerial ya di BUMN. Kami memakainya kan konsepnya assessment center. Dia tidak maksimal hasilnya karena memikirkan ini sebenarnya dites apa sih ya? Dan dia mencoba untuk membuat jawabannya. Nah, karena ada proses interview ya kalau di assessment. Itu ada kalimat-kalimatnya dibuat-buat. Nah, yang lain itu saya bandingkan dia menjawab ceritakan pekerjaan Anda, ya udah ceritain aja. Justru apa namanya psikolognya mendapat informasi banyak dan itu bagus. Tetapi ketika dibuat-buat akhirnya yang muncul itu adalah nggak bagus karena dipilih-pilih dan justru dia mikir dia bingung sendiri. Nah itu fakta di lapangan yang saya temukan ya. Jadi kalau saya rangkum ini tipsnya untuk teman-teman semuanya. Yang pertama ada faktor non teknis yang berpengaruh terhadap keberhasilan psikotes, yaitu adalah terkait sama kesiapan. Terutama tadi berhubungan dengan rasa cemas, was-was, seperti itu ya. Dan cara mengatasinya adalah satu, boleh kemudian rekan-rekan istilahnya apa ya, menyiapkan diri, mengenali ini bentuknya seperti apa sih, dikenali model tesnya. Kalau dulu itu kalau di fisik itu kan kita datang dulu ya, ruangan tesnya mana kan kita lihat ya, duduk di mana. Terus kemudian kalau perlu sebelum hari H kita sambangi dulu biar kemudian ketika apa namanya hari H itu kita tidak bingung. Nah, sama juga ketika konsepnya di apa namanya online. Jadi kita tahu dulu kita apa namanya pelajari dulu terutama sistemnya. Kalau soalnya mungkin bisa bervariasi terus ya. Dan saya kira nanti mungkin bisa disupport tadi skill edu bagaimana kemudian mungkin dari interface-nya, mungkin dari konteks kompetitifnya itu bisa dibuat sedemikian rupa persis gitu ya. Kalau perlu mungkin di situ apa namanya simulasi, terus kemudian ada rankingnya. Saya kira itu akan lebih bagus. Dan kemudian yang berikutnya terkait sama kesehatan, pastikan bahwa ketika mengerjakan terutama yang psikologi ya, itu pikiran fresh, badan sehat, karena kadang itu banyak juga orang yang kepikiran justru kemudian ketika hari H itu tidak maksimal karena apa kurang tidur gitu ya. Nah, yang ketiga tadi lakukanlah secara natural karena pada prinsipnya tes apapun itu untuk kita bisa menampilkan performansi terbaik. Ya. Ketika pun katakanlah pernah belajar yang hitung-hitungan, yang kemudian bahasa, ya sudah itu anggap aja latihan dan kemudian ketika menghadapi tes ya sudah disinilah kemampuan saya harus saya munculkan secara maksimal dan percaya diri kalau kemudian sudah mengerjakan udah hal yang lain itu udah ya lupakan aja lah gitu ya. Itu saya kira tips dari saya, nanti mungkin akan lebih banyak kita bisa diskusi karena saya nggak tahu persisnya ya apa yang peserta butuhkan atau informasi seperti apa, saya kurang tahu persisnya gitu ya. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman pejuang CPNS, sahabat Skill Edu, kita sudah mendapatkan tips yang luar biasa dari pemateri yang pertama. Jadi tinggal teman-teman nanti prakteknya. Dan untuk ketika ada yang mengganjal sebentar boleh bertanya setelah pemateri yang kedua ya. Jadi silakan dicatatkan pertanyaannya.
Silakan disampaikan apa masalah yang pernah dihadapi ketika tes yang sudah punya pengalaman, supaya bisa disampaikan sebentar. Semoga bisa kita temukan sama-sama solusinya. Baik, kepada materi kita yang kedua dari tim psikolognya Skill Edu, ya kami persilahkan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Skill Edu. Perkenalkan, nama saya Ibu Jusmiati. Yang akan mendampingi nanti teman-teman di sini. Jadi nanti di sini sifatnya saya hanya sharing ya, kita berbagi pengalaman bagaimana sih yang saya hadapi ketika waktu tes, misalnya seperti itu. Tadi Pak Pariman sudah menjelaskan banyak sekali tips-tips yang harus teman-teman hadapi untuk menyiapkan diri ketika misalnya akan tes. Nah, mungkin saya akan menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Pariman terkait dengan bagaimana kecemasan itu terjadi pada saat kita sudah tes. Karena mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ikut tes CPNS, ada tiba-tiba kadang waktu, kalau kita kan di tes CPNS itu kan ada time-nya ya, ada waktunya di komputer, di laptop. Nah, setiap kita melihat waktu itu kita semakin derdek kayak gitu. Jadi semakin kita melihat waktu, malah terkadang semakin kita cemas, semakin kita khawatir. Bahkan karena khawatirnya itu, terkadang kita langsung tiba-tiba blank dan kita tidak tahu apalagi yang mau ditulis. Padahal kita sudah menyiapkan semuanya. Jadi kita sudah belajar, kita sudah menyiapkan semuanya, tapi karena sesuatu dan lain hal yang biasa terjadi pada saat kita mengerjakan soal, misalnya soalnya tidak sesuai ekspektasi, kemudian waktunya juga tidak sesuai ekspektasi, belum lagi pembagian waktu dan sebagainya. Nah, ya, itu yang biasa menyebabkan kita blank. Nah, kemarin saya ada pengalaman, ada adik dia di pertamanya itu waktu saya amati yang tahun lalu ya, saya amati itu saya pun sendiri sampai mengatakan kayaknya setengah mati anak ini akan lulus dan sebagainya. Karena 30 menit pertama itu dia tidak melakukan apa-apa. Nah, dia belum melakukan apa-apa. Nah, kemudian ternyata di 30 menit terakhir itu, disitulah baru dia meningkat pesat dan akhirnya di waktu itu dia adalah salah satu yang tertinggi. Dia masuk 5 besar di fase itu, di masa itu. Nah, ketika dia keluar, saya iseng dong tanya-tanya kayak ini susupo kalau istilahnya orang ini kita susupo gitu. Saya tanya-tanya, kebetulan dia memang ingin mendaftar di jurusan, jadi kayak mau jadi dosen, teman dosen gitu. Saya tanyalah, apa tadi yang kamu lakukan? Kenapa di 30 menit pertama itu belum ada salah satu pun yang tercentang di nilaimu? Kan kita bisa lihat di luar, itu tidak ada sama sekali yang tercentang. Nanti 30 menit terakhir baru dia naik terus sampai melewati passing grade. Nah, di situ ternyata dia memang sedang menyusun strategi. Jadi di situ yang dia lakukan, dia belum centang atau belum ada yang dia klik, belum ada yang dia tulis di situ di jawabannya gitu. Nah, kemudian dia selesaikan yang pertama dia selesaikan waktu itu adalah soal TIU, kemudian baru pindah ke soal-soal yang lainnya. Nah, itu dia. Tetapi tipsnya dia memang sudah membagi waktunya ya, jadi misalnya 90 soal dilakukan selama 120 menit. Tetapi apa yang dia lakukan belum tentu tepat untuk orang yang di sebelahnya. Jadi kemarin saya sempat tanya-tanya, nah setiap orang itu punya metode yang berbeda-beda, termasuk saya. Nah, ketika pengalaman saya, jadi saya pernah tes yang pertama itu lulus, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya saya tidak lanjut. Kemudian yang kedua itu tidak lulus, kemudian yang ketiga lulus gitu. Jadi dari ketiga hal itu akhirnya waktu yang kedua yang saya tidak lulus itu karena ada satu masa tiba-tiba saya blank dan saya tidak mampu lagi mengembalikan konsentrasi saya.
Nah, saya melakukan yang pertama yang saya lakukan itu adalah seperti waktu sesi 1. Jadi yang saya kerjakan itu adalah semua soal TIU. Semua soal TIU habis itu masuk ke TKD. Tetapi yang saya lupa waktu itu adalah saya lupa untuk manajemen waktu dan saya lupa untuk mengontrol emosi saya ketika saya sudah berada di ambang batas. Kan selalu saya mengatakan waktu itu, oh TKP itu nanti terakhir gitu, nanti terakhir Pi. Karena gampang misalnya. Tapi saya lupa prediksi bahwa soalnya kan panjang. Dan pada saat saya membaca soal, baru 5 soal pertama yang saya baca, saya sudah melihat waktu tinggal 20 menit. Di situ saya stagnan. Kayak langsung tak kancing. Bisa tidak ya, bisa tidak ya. Nah, itu yang teman-teman yang harus teman-teman wanti-wanti yang harus kita jaga. Bahwa ternyata terkadang ada masa yang kita tidak tahu apa sih penyebabnya. Entah misalnya listrik tiba-tiba padam, entah misalnya kan kadang tiba-tiba kita keluar dari program dan sebagainya. Di situ kita harus selalu stabil. Nah, pada tes yang selanjutnya yang ketiganya tahun depannya saya ikut yang ketiganya yang saya ikut, akhirnya karena saya belajar dari pengalaman, di situ saya belajar untuk mengontrol emosi dan berusaha tidak memusingkan berapa nih orang yang lulus di jurusanku. Saya tidak mau tahu itu lagi, dan itu menurut saya tidak perlu tahu. Saya tidak perlu tahu ada berapa orang yang lulus di jurusanku. Yang penting, yang perlu saya tahu itu adalah saya harus berupaya mengendalikan emosi saya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat saya tes. Misalnya itu ya. Nah, kemudian yang biasa juga terjadi itu misalnya kayak pulpen tiba-tiba macet. Hal-hal sepele itu bisa membuat kita blank. Atau teman kita yang di sampingnya kita itu terlalu cepat keluar, itu juga mempengaruhi. Nah, yang saya lakukan itu adalah, dan yang biasa saya ceritakan ke teman-teman yang ingin tes termasuk ke suami, itu adalah relaksasi. Jadi relaksasi sederhana yang dulu yang saya lakukan itu ketika saya tes itu adalah saya berupaya memejamkan mata. Pada saat saya blank, saya pejamkan mata, terus tarik nafas yang dalam, terus hembuskan beberapa kali sampai kesadaran saya kembali, dan kesadaran saya kembali bahwa saya sedang melakukan tes dan saya harus menyelesaikan tes saya sambil saya berbicara pada diri saya bahwa Umi aman, 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 sabar, kau sudah maksimal. Jadi sambil menenangkan diri, itu adalah salah satu tips yang saya lakukan dan biasa saya informasikan ke adik-adik yang akan mengikuti tes CPNS. Karena tes ini itu memang bagaimana ya, tekanannya beda. Meskipun beberapa penelitian mengatakan sebenarnya lebih efektif dan lebih sedikit kecemasan kalau tesnya itu via online dibandingkan tatap muka. Tetapi saya merasa tekanannya berbeda ketika misalnya kita via online. Kenapa? Karena misalnya kalau kita terbiasa, kayak misalnya saya terbiasa untuk coret-coret kertas, saya terbiasa untuk coret-coret di buku dan sebagainya. Tapi di laptop itu saya harus hati-hati untuk mengontrol tangan saya untuk tidak sembarang pencet. Karena yang saya khawatirkan sembarang saya pencet nanti malah akan keluar. Pokoknya ada banyak sekali hal-hal yang bisa nanti ini, nanti itu, nanti. Jadi saya berupaya meminimalisir mungkin gerakan-gerakan yang tidak penting. Nah, itu juga menjadi beban tersendiri. Jadi itu relaksasi sederhananya itu adalah ketika misalnya tiba-tiba blank, pejamkan mata, tarik nafas, bicara pada dirimu bahwa kamu sedang tes, kamu akan baik-baik saja dan kamu tidak akan masuk neraka ketika kamu tidak lulus tes ini, kayak gitu. Itu saja sih tips-tips yang saya pribadi lakukan ketika misalnya waktu itu, karena saya sudah pernah blank, saya sudah pernah dan akhirnya saya berhasil gitu. Sama beda memang tes pertama, tes kedua, tes ketiga. Tes kedua itu bebannya bagi saya besar sekali bebannya di situ, karena saingan saya itu adalah sahabat saya sendiri, dan saya sudah tahu ketika sahabat saya pertama masuk, saya gelombang kedua, saya sudah tahu ya waktu yang mau diterima waktu itu cuma 1. Saya sudah tahu dia lulus, dia sampai passing grade. Saya masuk ke gelombang keduanya itu saya sudah mentalku itu sudah down. Nah, itu yang harus makanya tadi saya katakan tidak usah cari tahu berapa orang yang lulus, ada yang lulus atau tidak ada dan sebagainya. Pokoknya fokuskan saja dirimu, siapkan dirimu untuk masuk ke ruangan untuk bisa tes gitu.
dan jangan lupa berdoa. Mungkin itu saja tips-tips dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Jusmiati. Saya kira pengalaman yang luar biasa, dan saya kira teman-teman ini yang pernah mendaftar sudah pernah merasakan hal yang sama. Yang jadi masalah ketika kita menghadapi hal itu, terus kita tidak bisa menemukan solusinya. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi pengalaman. Yang punya masalah tidak bisa diselesaikan, ya boleh berbagi. Ya silakan nyalakan audionya dan angkat tangan yang ingin bertanya. Boleh juga di kolom komentar. Ya, silahkan bagi teman-teman Skill Edu. Baik, ketika teman-teman tidak yang bertanya, baik saya coba bertanya. Semoga ini memberikan pengetahuan tambahan buat teman-teman. Sejauh mana kira-kira pengaruhnya ini kesehatan, kebugaran dalam menghadapi tes? Apakah ketika seseorang tidak begitu bugar menghadapi tes ini cukup berpengaruh dengan kinerja otak? Karena saya pernah rasakan di tes pertama juga, itu pernah mengalami otak sudah kewalahan untuk lanjut menjawab soal itu, sudah tidak sanggup lagi. Ya, kira-kira kalau pas masa di fase itu apa yang harus dilakukan, sedangkan kita juga ini diburu oleh waktu. Jadi itu pengalaman yang pernah saya lewati juga. Itu soal masih banyak. Pas di TKP saya anggap mudah, ternyata karena otak sudah kewalahan, ya tidak bisa juga kita selesaikan. Ya, mungkin mohon berbagi tipsnya kalau hadapi hal yang semacam ini. Ya. Baik, saya akan jawab. Jelas Ya. itu berpengaruh ya di kesehatan. Ya, Bapak Pariman mungkin, ya silahkan Pak. Ya, jelas sangat berpengaruh di kesehatan. Makanya tadi saya mewanti-wanti untuk tetap fit ya, dan terutama fresh. Makanya beberapa hari sebelumnya itu kalau bisa memang kondisi badan udah fit lah. Kalau misalnya belajar itu udah mungkin hal yang santai-santai aja ya, tidak perlu kemudian berpikir terlalu berat seperti itu. Terus kemudian tes itu kan memang dibuat ingin memilih orang-orang yang memang memiliki kemampuan atau mengeluarkan kemampuannya di dalam kondisi waktu yang dibatasi. Memang dibuatnya seperti itu. Nah, kalau semua orang mungkin diberikan waktu yang panjang itu mungkin bisa menyelesaikan dan beres. Tapi persoalannya di sini kan dengan waktu yang terbatas, bagaimana orang bisa mengeluarkan seluruh potensinya kan, seperti itu kan. Dan akan dilihat siapa yang memang memiliki kemampuan yang tertinggi. Jadi itu harus dipahami. Makanya ketika kemudian mengerjakan tes, tadi nyambung dengan yang tadi ya, harus tahu soalnya ada berapa, menitnya itu ada berapa, dan kita memiliki target soal benar berapa, menjawab benar berapa. Ya, tidak mungkin itu soal dikerjakan dan selesai semua, itu nggak mungkin, dan semua benar itu nggak mungkin. Justru kalau benar semua itu jadi curiga gitu. Jadi memang harus mengukur diri sendiri. Jadi ini katakanlah soalnya itu 20 soal ya. Oh, ini konteksnya itu hitung-hitungan. Kan biasanya ada contohnya sebelum mengerjakan itu, umumnya itu akan ada contohnya. Ya. Terus kemudian waktunya ada berapa itu biasanya juga dikasih tahu. Misalnya soalnya 20, waktunya 8 menit. Kita udah langsung otomatis punya perkiraan waktu bahwa ya maksimal saya harus menyelesaikannya itu 2 menit. Kalau nggak selesai 2 menit, ya harus pindah. Sehingga nanti ada sisa waktu 4 menit, kalau kita bisa balik, kita balik. Kalau enggak, nanti di bagian akhir kita optimalkan. Jadi disitulah pentingnya strategi. Itu sama juga di dunia nyata. Kalau kita kemudian beraktivitas, jangan sampai kemudian seluruh energi kita itu habis di awal.
kita harus bisa memanage. Jadi kalau dilihat dari aspek psikologi sebenarnya itu juga menunjukkan bahwa tes itu sendiri ya menunjukkan kemampuan psikologi seseorang bagaimana dia mengelola memanage waktunya, memanage pikirannya, dan juga tadi ya memanage emosinya ataupun semangatnya. Maka dari itu cara yang sederhana ya, tadi ada peserta yang nanya, tesnya kapan? Mungkin nanti bisa difasilitasi sama Skill Edu ya, dibikinkan semacam aplikasi khusus seperti itu yang nanti basis online ya. Nanti mungkin bisa langsung ke tim Skill Edu ya, untuk biar tahu nih kalau perlu nanti kan bisa lihat ya, ternyata waktunya itu saya kosong. Kan ada ya orang-orang yang kemudian katakanlah waktunya 8 menit, ternyata dari 20 soal itu dia melewati beberapa. Artinya kan di situ dia memanage-nya kurang tepat kan karena dilewati. Atau kalau di tes yang offline itu kan kelihatan ya ada yang bolong-bolong kan berarti nggak dikerjakan. Tuh, makanya penting di sini mengelola terkait sama kesehatan. Nah, kaitannya tipsnya adalah coba kelola sumber daya diri, jadi kemampuan diri kita, ketahui waktunya ada berapa lama, jumlah soalnya berapa lama, dan targetnya berapa. Paling tidak kalau menargetkan itu nggak mungkin 100% yakin, nggak mungkin. Pokoknya benar 75% gitu aja nggak apa-apa. Saya pernah, karena tes saya terakhir tuh masuk S2 ya. S2, oh ya, tapi yang menurut saya berkesan itu ketika masuk S1, saya mau kuliah. Saya tahu saya nggak bisa mengerjakan bagian itu, tetapi saya punya target, pokoknya saya minimal harus sekian. Yang lainnya itu ya sudah, tak lewatin aja. Karena memang tahu kondisi diri. Nah, kalau di sini tipsnya adalah coba di-manage dari 20 soal itu targetnya misalnya 75%, ya berarti dioptimalkan. Ya, yang lainnya ya pokoknya nanti kalau misalnya siapa aja ada faktor keberuntungan ya. Jadi dicek lagi kalau bisa ngecek. Kalau enggak ya pokoknya dikerjain lah sampai waktunya habis. Seperti itu dari saya. Silahkan mungkin dari Bu Jusmiati. Saya sambil bacakan juga pertanyaan tambahannya. Sambil ditambahkan yang tadi. Yang mana kira-kira didahulukan dikerjakan, yang mudah dulu atau yang susah dulu ini dalam menaklukkan soal ini? Ya, silahkan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan misalnya kesehatan fisik, itu kesehatan fisik juga menurut saya, jadi fisik dan mental, kondisi psikologis sama kesehatan fisik itu sangat menunjang ketika kita ingin melakukan tes atau menjawab soal-soal. Karena kalau tertekan atau mungkin ada sakit, misalnya sakit perut dan sebagainya, itu juga membuat kita tidak bisa konsentrasi. Nah, sedangkan kita butuh konsentrasi tinggi. Jadi memang tepat sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Pariman bahwa kebugaran itu adalah hal yang utama ya, hal yang utama karena kesehatan, pokoknya sehat mental, sehat jiwa itu sehat mental, sehat fisik itu tidak bisa terpisah sebenarnya. Kemudian terkait dengan bagaimana sih tipsnya mengerjakan soal yang mudah dulu atau yang susah dulu. Kalau pengalaman saya mengerjakan soal yang mudah dulu karena tadi ada target yang harus saya penuhi. Misalnya 75%. Kalau saya fokus di soal yang susah, nanti di situ-situ terus saja nanti baru tidak bisa. Ada beberapa soal yang bisa saya jawab tapi sudah saya jawab. Catatannya adalah pastikan bahwa soal yang kamu kerjakan yang mudah itu tuh betul. Maksudnya kita kan bisa kita tahu bahwa oh iya ini jawabanku betul. Jadi pastikan memang oh ya ini betul ini, betul ini. Nanti yang susah-susah itu nanti baru kita kembali lagi di sisa-sisa waktu gitu. Karena tadi kan kita ada target berapa sih jumlah soal yang harus kita selesaikan dalam waktu yang terbatas. Gitu. Yang jadi masalah itu adalah kalau susah semua soalnya. Kalau soalnya susah semua itu menunjukkan bahwa memang mungkin kita tidak belajar ya.
gitu. Jadi penting sekali untuk selalu latihan, menyiapkan diri, latihan dan sebagainya. Dan kalau ditanya tipsnya, kalau saya kemarin itu tesnya, saya selalu memulai dari soal yang paling mudah. Karena sebenarnya tuh saya kan pernah tes awalnya, tes sebelumnya itu saya kayak tidak pakai tips apa, ikut tes saja. Saya mulai dari nomor 1. Pokoknya saya tidak perlu mau soalnya susah, mau soalnya tidak. Nah, di situ saya belajar bahwa ternyata karena saya tipenya, jadi penting sekali kita mengetahui tipenya kita. Saya tipenya adalah orang yang penasaran. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu, misalnya kayak soal, khususnya soal-soal TPA, itu kan menurut saya menantang. Nah, kalau ada yang tidak terselesaikan itu enggan rasanya untuk pindah sebelum itu terpecahkan. Nah, persoalannya kita ini dalam kondisi tes yang harus ada target harus dipenuhi. Jadi, kalau dianggap itu susah, lebih baik mencari soal yang gampang dan betul-betul sudah pasti betul, baru kita kembali untuk mengerjakan soal-soal yang susah. Apalagi kalau orang-orang kayak saya yang penasarannya tinggi kayak gitu. Nah, kemudian ada juga teman saya yang sampai sekarang dia belum lulus karena dia tipenya orang seperti itu. Jadi dia itu rasa penasarannya tinggi. Dia tidak ingin meninggalkan soal kalau dia rasa pokoknya dia penasaran apa sih jawabannya, apalagi tes TPA kan, tes TPA itu tinggi sekali membuat kita rasa penasaran. Nah, untuk teman-teman yang juga seperti itu, targetnya kita tahun ini itu adalah lulus CPNS. Jadi turunkan sedikit egonya, kalau menurut saya kerjakan soal yang mudah yang memang sudah dipastikan bahwa itu adalah soal yang benar. Setelahnya itu kalau masih ada waktu, nanti manajemen waktunya baru kembali lagi ke soal-soal yang menantang gitu. Karena apa ya, mau soalnya susah, soalnya mudah kan sama-sama poinnya gitu. Tidak ada misalnya seandainya dikatakan bahwa kalau soalnya susah itu kita poinnya 10, kalau soalnya mudah poinnya cuma 2, ya kerja soal yang mudah, yang susah. Tapi kan tidak ada, semua poinnya sama. Dan kita harus ingat bahwa susah bagi saya belum tentu susah bagi orang gitu. Jadi kenali diri tak. Itu mungkin tips dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Saya kira itu adalah tips yang luar biasa, dan saya juga yang saya lakukan di tes ketiga adalah mengenali kemampuan maksimal. Jadi jangan merasa sok jago mau menyelesaikan semua soal, padahal ada soal memang yang menguras waktu. Jadi pada saat itu saya juga pilih-pilih soal yang mana yang saya harus kerjakan, yang mana yang saya harus tinggalkan. Kalau kita sudah tahu bahwa ini membutuhkan waktu lama, ini tinggalkan dulu, kerjakan yang sudah pasti kita tahu jawabannya. Ya, dan kesehatan teman-teman juga sangat menunjang, apalagi ketika tes nantinya antrian itu biasanya kita menunggu sampai berjam-jam, ya, sampai perut lapar, buang air kecil tertahan, dan semua itu harus dipelajari teman-teman dan harus diantisipasi. Ya, saya kira cukup untuk tips kita. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan ketika ada nanti yang punya masalah, silakan nanti dikonsultasikan di WA Group. Insya Allah nanti kami akan selalu mendampingi. Ya, baik, kita akan melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu pembahasan soal tryout yang kita laksanakan tadi. Dan kita akan masuk ke pemateri yang pertama. Ya, bagaimana pemateri TWK? Sudah siap? Maaf, katanya pemateri Tio mau duluan ya? Ya, silakan Pak Aslam. Tapi pemateri Tio. Katanya mau duluan, Pak. Tio kayaknya dulu. Ya, katanya tadi. Kalau diizinkan, ya. Kalau diizinkan boleh duluan. Oh ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi saya melangkai dulu TWK. Kita coba dulu bahas Tio. Karena tadi Ibu Jusmiati juga banyak menotis soal-soal tentang TPA, atau Tio juga. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membahas, atau kita lebih tepatnya akan mencoba untuk membahas mengenai soal Tio. Jadi 35 nomor yang tadi, kita akan coba bahas beberapa nomor saja, ya. Di mana beberapa nomor ini
bisa menjadi soal yang mungkin teman-teman anggapnya susah. Artian susah mungkin susah dicari jawabannya tapi didapat Ji, atau susah sampai tidak bisa didapat jawabannya, atau mungkin ada yang gampang sekali gini. Gampang sekali Ji. Oke, jadi saya akan mencoba untuk menjawab soal Tio ini. Jadi teman-teman silahkan menghidupkan mikrofonnya, bisa sambil diskusi juga atau sambil mengikuti pembahasan ya. Oke, kita mulai dengan nomor yang nomor 39. Jadi saya akan bahas itu mengenai soal-soal hitungan, soal cerita matematik, dan soal silogisme. Ya, silogisme itu yang paling banyak sering teman-teman calon peserta itu yang kewalahan di bagian situ. Ya, adapun seperti halnya analogi, ya itu saya rasa teman-teman tinggal banyak pembenaran kata. Teman-teman harus harus dapatkan kayak pembenaran kata, insya Allah pasti bisa untuk menjawab soal-soal seperti analogi. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 39. Oke, soal nomor 39 ini sebenarnya adalah soal yang tipikal soal yang sedikit mengecoh sebenarnya. Di sini ada diberikan suatu fungsi matematika, persamaan matematika, 3x per 6 sama dengan 6y. Yang ditanya 3x kurang y per y. Nah, ini kita tidak bisa menyelesaikannya karena ada hal yang lain di sini nih, ada X di sini. Nah, bagaimana kita mau ubah ini nih, 3X ini? Oke? Nah, di sini ada dikasihkan petunjuk 3X per 6 sama dengan 6Y. Oke. Ini, yang 6-nya ini kita boleh pindahkan dulu ke sebelah kanan ya, jadi pembagi jadi perkalian. Berarti 3X sama dengan 6 dikali 6Y. 6 kali 6 itu 36Y. Nah, 3X sama dengan 36Y. Biasanya sampai di sini, teman-teman akan cari lagi X-nya sama dengan berapa kan? X sama dengan berapa? Padahal kalau kita mau sedikit fokus, di sini 3X, di sini sudah 3X. Ya kenapa harus kita X-kan lagi? Kenapa enggak langsung saja ini dikasih masuk? Oke? Langsung aja kita kasih masuk 36Y ke sini. Jadi masukkan 36Y dikurang Y dibagi Y. Nah, ini kan sudah Y semua kan? Nah, 36Y kurang Y, ini kan 1Y kan? 36Y kurang 1Y berarti 35Y per Y. Nah, Y-nya coret, sudah dapat 35. Oke, selesai. Oke, jadi cukup gampang untuk soal seperti ini. Tinggal teman-teman itu melihat clue yang mana yang gampang untuk dicari. Kalau kita mau cari X-nya lagi, ya bisa saja kita cari X-nya berarti X-nya sama dengan 36 bagi 3. 36 bagi 3 itu dapatnya 12. Oke, X-nya 12. 12 nanti masukkan kembali di sini kan. 3 kali 12 ya sama aja, jadi 36 kembali. Oke, nah next kita coba lanjut ke soal ini. Oke, nomor 40. Jika A 7, B 5, C-nya berapa? C-nya ini ya, 2A kurang B per AB. Maka nilai dari ABC. Yang ditanya ABC. Dikasih petunjuk A7, B5. C-nya adalah bentuk persamaan nih. Berarti untuk mencari C kita butuh A dan B kan? Oke. Nah, pasti cara yang paling teman-teman paling gampangnya adalah cari C dulu kan. C-nya berapa? Substitusi A, substitusi B. Oke. Nanti dapat langsung C-nya berapa, nanti sudah itu cari ABC. A kali B kali C. Pas seperti itu. Oke, sekarang kita mau ubah saja ini. Ini kan C sama dengan 2A dikurang B dibagi AB. AB yang ini ya kita ganti warna aja. AB yang ini pindahkan ke sebelah kiri. Berarti jadinya apa? A, B, C sama dengan 2A dikurang B. Oke, dia sudah ABC. Ini dicari ABC. Ya udah tinggal kasih masuk. 2 dikali 7 dikurang 5. Selesai perkara. 2 kali 7, 14. Kurang 5. Dapatnya? Insya Allah 9. Oke. Gampang kan? Langsung dapatnya yang delta. Jadi seperti itu. Pasti kalau teman-teman, kebanyakan teman-teman akan mencari langsung C-nya dulu. Oh, C-nya berapa? Oh, kasih masuk 2 dikali 7 dikurang 5 per 7 kali 5. Kan?
Nah, nanti sudah itu dapat C-nya, baru sudah dapat C-nya kasih masuk kembali di soal yang ini, yang ditanyakan. Ya, kerjanya 2 kali. Kerja 2 kali, hasilnya sama. Kenapa tidak langsung saja kita, istilahnya dalam matematika dimanipulasi persamaannya, sehingga mendapatkan jawaban yang lebih singkat. Seperti itu. Oke? Next, coba kita lihat ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang paling sering buat teman-teman, bahkan saya sendiri akan menguras banyak tenaga. Kita kan bisa jawab, pasti bisa dijawab soal seperti ini, cuman membutuhkan banyak waktu. Oke? Yang paling pertama adalah kita harus mematematikakan, bahasanya gitu, mematematikakan, artinya membuat kalimat ini menjadi bentuk matematika. Nah, bilang sini apa? 5 tahun yang akan datang, ini dating ini salah nih. 5 tahun yang akan datang, umur adik 3/4 umur kakak. 5 tahun yang akan datang, berarti kalau ini katanya 5 tahun, ya kan akan datang berarti 5 tahun. 5 tahun ditambah 3 umur 5 tahun yang akan datang, umur adik itu 3/4-nya umurnya kakak. Oke? Kita masuk ke berapa ke umur adik sekarang? Oke. X-nya atau Y-nya itu kita tambah 5, 5 tahun akan datang kan, itu sama dengan apa? 3/4 dari umurnya kakak. Umurnya kakak ditambah juga 5. Kan teorinya gini, kalau umurnya kakak 5 tahun akan datang, umurnya adik itu tambah 5, berarti kan juga kakak ditambah 5 juga. Harusnya bertambah juga 5, tidak mungkin umurnya kakak terpending. Masa umurnya adik bertambah, umurnya kakak terpending? Tidak mungkin. Berarti sama-sama ditambah 5, karena 5 tahun yang akan datang. Sekarang berapa umur adik sekarang jika 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu, berarti pasnya, yang lampau, berarti adik kurang 3. Sama dengan setengah umurnya kakak dikurang juga 3. Oke, sekarang sampai di sini. Gimana cara kerjanya ini? Apakah kita harus mencari A-nya berapa? Kan ditanya di sini adalah berapakah umur adik? Berarti ditanya A sama dengan berapa? Kan A sama dengan berapa? Berarti kita harus cari tahu dulu umurnya kakak berapa, dikasih masuk di sini, dapat umurnya adik. Lama kan? Akan mencari lagi substitusi, eliminasi, dan sebagainya. Oke? Nah, sekarang kita pakai cara yang lebih gampang. Caranya apa? Cara yang paling teman-teman akan lakukan dalam soal TIO, yaitu uji opsi. Uji opsinya bagaimana? Gini, 6, 7, 8, 9, 10, masukin. Masukin umur 6, masukin angka ini semua ke dalam sini aja nih, ke K tambah 5. Terus kita bagi 4. Kalau dia habis, itu jawabannya. Oke? 6 tambah 5, 11. 11 bagi 4, bisa nggak? Nggak bisa, berarti ini salah. 7 tambah 5, 12. 12 bagi 4, bisa. Oke, sudah, jawabannya adalah yang bravo. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu tahu berapa si umurnya kakak untuk mencari umurnya adik. Kita tinggal uji opsi saja. Tinggal uji opsi. Jadi segampang ini untuk menyelesaikan soal cerita tentang umur. Oke? Biasanya itu kalau kita mau selesaikan soal seperti ini, atau kita lihat di buku-buku CPNS, ya, buku-buku kayak handbook atau buku bank soal, TIU, dan sebagainya, kita cari dulu umurnya kakak berapa. Oke? Nah, biasanya itu jadinya bentuk soalnya seperti ini nih. A ditambah 5 sama dengan, ini kali masuk nih 3/4 kali K, 3/4 K ditambah 15/4. Nah, sudah itu, ini ada perempatnya semua, kita hilangkan, kita kali 4. Dapatnya 4A ditambah 20 sama dengan 3K ditambah 15. Nah, nanti di sini 4A dikurang 3K sama dengan 15 dikurang 20. Nanti 4A dikurang 3K sama dengan minus 5. Dapat persamaan pertama untuk yang ini. Cari lagi yang ini berapa?
Kan lama, kan menghabiskan waktu. Ternyata paling bagus adalah ketika kita menguji opsi. Oke? Tapi trik menguji opsi ini akan sangat membantu ketika kita bisa bahasakan dulu bahasa kalimat yang ada di soal menjadi bahasa matematika. Kalau bahasa matematikanya sudah benar, tinggal kita uji opsi, selesai, didapat pasti. Oke? Pasti didapat hasilnya. Kalau kita mau coba uji semua nih, 8 tambah 5, 8 tambah 5, 13. 13 bagi 4, nggak bisa. 9 tambah 5, 14. Bagi 4, nggak bisa. 10 tambah 5, 15. Bagi 4, nggak bisa juga. Berarti semuanya opsinya nggak bisa. Yang benar adalah yang C aja. Itu seperti itu. Oke? Gampang sekali. Ya. Next. Sekarang soal ini nih. Andi membeli 48 karung gula. Di tokonya dengan berat masing-masing sama. Ini sama ya. Andi kemudian mengirim 3/8 gulanya ke toko Cibinong, 2/5 gulanya ke toko Cimahi. Jika yang masih tersedia adalah 1.728 kilo, berapakah berat setiap karung semula? Oke. Sekarang kita mau matematikan lagi nih, bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa matematika ya. Kita ubah jadi ini. Katakanlah sisanya kan 1.728 ya. 1.728. Katakanlah jumlah keseluruhan 48 karung itu adalah X. Berarti X dikurang dengan yang dikirim ya. Dikurang dengan 3/8. X dikurang 3/8X dikurang 2/5X itu sama dengan 1.728. Oke, jadi ada dikirim 3/8 sama 2/5 ya. Nah, sudah itu ini tinggal kita kurang ya. Tinggal kita kurang. Kurangnya gimana? Ini boleh kita pakai saat itu kita ubah menjadi 5/5. Oke, boleh 5/5. Kita pakai penyebut 40. Ya, 40 bagi 5 40 bagi 5 8, 8 kali 5 di sini dapatnya 40 ya. Oke, 40 bagi 8, 5 kali 3, 15, kurang 40 bagi 5, 8, 8 kali 2, 16, sama dengan 1.728. Nah, ini kalau kita kurang semua, itu dapatnya adalah 40 dikurang 31 ya, 31 berarti 9/40 sama dengan 1.728. Jangan lupa X-nya. Oke, sekarang kita mau cari tahu nih. 9/40. Oke, 9/40 X. Nah, sekarang kita mau kalikan dulu nih. Untuk mencari X-nya berarti 1.728 dikali 9, dikali 40 ya, dibagi 9 ya. Seperti ini kan. Nah, nanti dari sini itu kita akan mendapatkan nilai X-nya berapa. Oke? Nah, nilai X-nya itu berapa? Nah, oke, kalau dari sini kita dapatkan X-nya itu adalah sekitar 7680. 7680. Nah, sekarang kita mau cari berapa berat setiap karung. Berarti ini kan untuk 48 karung nih. Berarti tinggal kita bagi saja 7680 bagi 48 karung. Nah, berapa itu? Oke, berapa? Nah, di soal opsinya kita lihat nih, belakangnya 0 semua. Depannya 1 semua. Yang beda di mana? Yang beda di tengahnya doang. Nah, sekarang kalau begitu kan maunya gini nih. Ini kan jumlah berat karung kan, jumlah berat karung. Nah, sekarang kita lihat di sini 8. Perhatikan, di sini 8. Di sini 8 juga nih. Nah, logikanya gini nih. Ini kan nanti kalau berat ini kita kali 48, hasilnya kan 7680. Kan gitu tuh, ya. Kalau begitu cari 8 dikali berapa yang ekornya 8. Yang ekornya 8. 8 kali 5, 40. Berarti bukan. 8 kali 6, 48. Nah, ekor 8 kan. Berarti kalau begitu jawabannya yang ini ya, yang Charlie. Yang Bravo, sorry. Yang Bravo. Itu seperti itu.
Oke? Jadi kita tinggal menguji opsi tanpa harus ngitung bagi-baginya lagi nih, 7680 bagi 48 ya. Pakai pembagian bersusun ke bawah itu sangat-sangat kurang efektif gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke soal yang ini nih, soal tentang negasi sebuah pernyataan. Nah, ini soalnya masuk dalam soal silogisme, silogisme. Nah, negasi artinya ingkaran. Ini maksudnya ingkaran ya. Ingkaran. Jadi kita mau mengingkari pernyataan jika ada ujian semester, maka semua mahasiswa belajar dengan rajin. Oke, kita buat dulu rumusnya. Sederhananya gini, jika ada ujian semester, berarti ini ada ujian semester, kita anggap P, premis P. Maka berarti seperti ini tandanya, semua mahasiswa belajar dengan rajin. Semua mahasiswa belajar dengan rajin, kita misalkan Q. Oke, ini kita mau negasikan, kita mau cari ingkarannya. Nah, langsung aja cara cepatnya. Rumusnya gini nih, untuk mencari ingkaran P maka Q, itu menjadi ini nih. P dan min Q. Oke, P dan min Q. Berarti cari bentuk pernyataan P dan min Q. Nah, tadi P-nya apa tuh? Ada ujian semester. Oke, berarti cari yang ada ujian semester. Kalau begitu D salah, ya E salah. Berarti tinggal A, B, C, ada ujian semester. Dan, berarti cari yang pakai dan. Oke, ini dan semua. Oke, sekarang minus Q. Kalau Q adalah semua mahasiswa belajar dengan rajin, berarti min Q apa dong? Min Q berarti ingkaran dari ini, ingkaran dari kalimat semua mahasiswa. Berarti ingkaran semua jadi beberapa atau ada, ya. Berarti kalau begitu yang A salah nih karena pakai semua. Nah, beberapa mahasiswa karena di sini belajar dengan rajin berarti cari yang mahasiswa tidak belajar dengan rajin gitu. Ya, berarti jawabannya mana? Ada ujian semester dan beberapa mahasiswa tidak belajar dengan rajin. Oke, jawabannya yang bravo. Oke, seperti itu. Jadi tips untuk soal negasi silogisme atau soal-soal tentang pengambilan keputusan, pengambilan kesimpulan itu adalah dengan cara teman-teman mengeliminasi di opsi. Langsung eliminasi opsinya, ya. Jadi jangan terpaku harus buat dulu kalimatnya baru cari kalimatnya ada yang benar apa tidak. Tidak begitu. Jadi tinggal dieliminasi. Nah, contoh lagi kayak gini nih. Beberapa dokter bergabung dalam tim sepak bola. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Nah, oke, kalau dapat soal seperti ini, langkah yang pertama adalah cari term atau kalimat atau sebuah kata yang sama. Yang sama. Beberapa dokter bergabung dengan tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Yang mana term yang sama? Term yang sama tadi? Tim sepak bola. Tim sepak bola. Berarti cari jawaban di opsi yang tidak ada tim sepak bolanya. Ini hilangkan saja. Ya, okay? Jadi sebuah kesimpulan pasti tidak mengandung bentuk term yang berulang. Karena ada term yang berulang itu tim sepak bola berarti tidak boleh ada. Ya. Nah, satu, ada beberapa dokter yang menjadi pemain tenis. Oke, ini bisa. Ya. Beberapa dokter bukan pemain tenis. Oke, ini bisa. Tidak ada dokter menjadi pemain tenis. Oke, ini bisa. Beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim sepak bola. Ini salah, ada tim sepak bolanya. Berarti salah. Tim sepak bola hanya cocok menjadi dokter. Ini salah, ada tim sepak bolanya. Nah, sekarang di soal, di premis yang kedua, ada kata tidak. Ada kata tidak. Berarti kalau begitu, cari yang opsi yang menyatakan kata ingkaran. Kata ingkaran. Ada beberapa ini ya maksudnya. Ada beberapa dokter yang menjadi pemain tenis. Ini salah nih. Karena tidak ada ingkarannya. Berarti ini salah. Beberapa dokter bukan pemain tenis. Tidak ada dokter yang menjadi jawaban yang mana? B.
Yang bravo, cerdas. Jawaban C salah. Kenapa? Karena negasi tidak itu ada di dokter. Padahal di sini bilang beberapa dokter bergabung dalam tim sepak bola. Tidak ada di premis pertama yang mengandung kata negasi. Negasi itu ada di premis kedua. Berarti yang benar adalah beberapa dokter, bukan pemain tenis. Oke, tidak, bukan itu sama aja. Oke, dia mengartikan kalimat yang sama. Oke, kita masuk coba ke soal yang ini tipikal soal kalau ada teman-teman yang kurang di numerik, kurang juga di logika silogisme, mungkin kemampuannya itu akan keluar kalau di soal gambar, soal geometri. Nah, gambar yang sesuai untuk bagian yang kosong adalah, kira-kira gambar yang mana nih? Yang kosong. Ini ada bulat, kotak, segitiga. Segitiga, bulat, kotak. Kotak, segitiga, berarti di sini ujungnya harus? Bulat. Yang bulat. Oke, berarti Bulat. tinggal C atau D. Yang mana tuh? D. Hah? Yang D. Kenapa D. yang D? Kenapa enggak C? Karena dari segi bentuknya, karena sudah ada yang segitiga bentuknya C. Ya. Yang mendatar. Angka Oke. jarum Kita lihat. jam. Oke, cerdas. Ini mendatar. Kan ini vertikal, ini diagonal. Oke, pasti selalu ada. Ini diagonal, mendatar, vertikal. Vertikal, diagonal, berarti di sini harus yang mendatar. Oke, berarti cari yang jawabannya mendatar. Oke, jawabannya delta. Sangat gampang. Oke, next. Nah, kalau dapat soal seperti ini, tidak ada clue. Langsung saja jebret opsi. Ini biasanya yang dicari adalah cari yang tidak sama. Cari opsi yang tidak sama dengan opsi yang lain, yang berbeda sekali dengan opsi yang lain. Yang mana tuh? Ayo, yang mana? Yang mana opsi yang tidak sama dengan opsi yang lain? Karena kita dikasih sebuah gambar yang ada titik-titiknya, hitung titiknya. Ini titiknya ada berapa? 5. Ini titiknya ada 7. Ini titiknya ada 9. Ini 8. Beda memang ini 5, 7, 9. Ganjil, 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 genap. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti yang paling berbeda adalah yang delta. D. Oke. Nah, oke, the last. Di sini soalnya apa ya? Sedikit menggabungkan antara analogi kata dengan dia dianalogikan analogi kata terhadap gambar. Lihat piala bintang. Lihat gambarnya mata, piala gambarnya ini, bintang gambarnya seperti ini. Oke? Rumah pantai, rumah pantai. Yang ditanya adalah lihat bintang rumah. Berarti kalau lihat bintang rumah gimana tuh? Berarti gambar pertama harus mata ya. Oke, karena lihat Ya. jadi definisinya adalah mata. Berarti A, C atau E. Ya. Bintang berarti yang ini. Cari yang gambar keduanya adalah gambar kelipan bintang. Berarti yang yang ini nih. Oke, sudah, ini aja. Berarti jawabannya yang Charlie. C. Oke, seperti itu. Jadi ini bentuk soal-soal TIU yang mungkin semaksimal mungkin dan sama dengan yang ada di kisi-kisi yang keluar di yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, adapun beberapa soal yang lainnya mungkin teman-teman ada yang tidak terbahas, mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, atau di lain kesempatan kita akan membahasnya. Oke, jadi untuk soal-soal TIU, semua soal TIU ada caranya. Ada cara cepatnya, ada cara lambatnya, ada cara yang mungkin kok bisa begini jawabannya. Atau mungkin di jauhnya dan sesuai dengan ekspektasi sebagainya. Oke? Yang paling penting adalah teman-teman sering kerjakan soalnya. Tahu polanya, pasti sudah enak untuk dikerjakan. Nah, sama seperti yang dinotis oleh Bu Jusmiati, dikerjakan soal yang paling mudah. Kalau saya tambahkan soal yang paling low banget. Soal yang paling kita banget, yang
saya harus cari ini soal seperti ini nih. Ini pertama saya kerja supaya mood naik. Supaya moodnya naik. Kalau saya sendiri antara 3 TKP, TWK, TIU, saya akan kerja TIU. Di TIU, kalau saya mau kerja TIU, saya akan cari soal hitungan dulu. Karena saya lebih familiar dengan hitung-hitungan. Jadi kalau hitung dulu supaya moodnya naik. Moodnya naik gitu, seperti itu. Oke. Jadi sekian dari saya. Muhammad Safisal selaku mentor dari tes intelijensia umum. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke kakak moderator. Terima kasih. Luar biasa sekali pembahasan kita untuk dan kita ini sudah hampir memasuki waktu sholat asar. Jadi bagaimana kelanjutannya itu kita mungkin persilakan kepada 2 tentor kita untuk TIU, TWK dan TKP. Tapi jangan dibahas semua dulu soalnya lah, simpan-simpan nanti kita diskusi di grup ya, karena ini sudah hampir sholat asar. Jadi mungkin 2 atau 3 soal saja maksimal ya untuk masing-masing 2 tentor kita. Jadi silakan yang pertama mungkin tentor TWK pada Pak Aslam, kami silahkan. Cukup 3 nomor saja dulu ya, Pak Aslam. Ya. Suara aku jelas? Suara saya jelas, Pak? Jelas Ya, sekali. jelas. Jelas? Mantap. Oke, saya share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mudah-mudahan tetap sehat untuk menempuh perjuangan untuk menjadi CPNS ya. Semoga tetap semangat pejuang CPNS. Oke, jadi ini kisi-kisi TWK kita semua sudah tahu untuk tahun 2021 ini dari Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 ada nasionalisme, integritas, pilar negara. Kemudian ada catatan, jadi soal-soal akan sesuai dengan kisi-kisi R dan soalnya akan banyak dikaitkan dengan isu radikalisme dan terorisme. Oke, next. Nah tadi waktunya sudah ini. Jadi untuk TWK sendiri dia passing grade-nya ya itu 65. Jadi minimal teman-teman itu benar 13 nomor ya. Jadi itu paling minimal untuk bisa lolos. Tapi kalau bisa lebih daripada itu ya usahakan. Next. Ini teman-teman yang untuk ikhtiarnya perbanyak doa, yang minta didoakan. Kemudian ikut kelompok belajar, ikut bimbingan belajar, ya. Kemudian banyak latihan soal atau tryout, banyak sharing dengan orang yang sudah berpengalaman. Seperti sekarang ini kita banyak diberikan petuah oleh teman-teman PNS. Kemudian gabungkan belajar paham dan tips dan trik. Ya, jadi jangan cuma belajar tips dan trik toh, tapi tidak memahami. Kemudian belajar mandiri, banyak kerja soal di rumah, belajar kreatif, manfaatkan teknologi yang ada seperti YouTube dan sebagainya. Kemudian untuk TWK sendiri, ya yang dia adalah soal yang sangat luas, ya, jadi luas sekali cakupannya, dia berbasis wawasan, maka saya sarankan teman-teman itu harus banyak membaca dan memahami. Yang kedua, ya sedikit menghafal. Kenapa saya akan sedikit menghafal? Karena nanti waktunya habis di situ. Ya, nanti ada juga metodenya untuk menghafal, tapi tidak menghafal gitu. Yang ketiga yang ini sangat penting juga, banyak-banyak tryout latihan soal, karena yang saya tahu itu namanya bang soal itu soal yang terus terputar. Jadi kalau kita beruntung karena banyak mengerjakan soal berulang-ulang, kita beruntung akan mendapatkan soal yang sudah kita pelajari. Begitu. Apalagi soal-soal TWK itu terus yang berputar berulang-ulang. Gitu teman-teman. Kemudian kalau kita banyak membaca dan memahami, dia akan meluas ya. Daripada kita hanya menghafal tok saja, maka cakupannya kecil. Ya, gitu.
Jadi banyak Mau baca apa dan nih? memahami. Oke, Mau apa nih Pati? next. Contoh soal. Minta maaf, ini ada yang bicara. Siapa? Bisa di-unmute dulu anunya, mic-nya. Ya. Oke, saya mengambil contoh soal tadi yang ada di soal tryout. Ini namanya contoh soal hafalan. Ya, misalkan ya, ini Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 1, Negara Kesatuan Indonesia adalah negara yang berbentuk. Jawabannya adalah Republik. Kalau soal-soal yang seperti ini, coba teman-teman dicatat kembali. Ya, catat catatan kecil, baru misalkan ditempelkan atau di mana. Nah, contoh saya kasih dua cara. Yang pertama, kalau ingin teman-teman itu tidak menghafal tapi mudah dihafal, itu buatlah kertas seperti ini. Misalkan dibagi di beberapa tempat, dibagi di beberapa potongan, kemudian itu dikantongi, dicatat saja apa-apa yang penting di situ kayak tadi itu tentang pasal-pasal undang-undang, ya. Jadi tidak usah dihafal, tok saja, tetapi dilihat saja setiap hari, diulang-ulangi gitu. Kemudian yang kedua, ya banyak-banyak menempel di kamar, ya, banyak-banyak menempel di dinding, di pintu, di mana teman-teman yang sering lihat, supaya itu akan sering terbayang, sering terlihat, maka otomatis itu akan terhafal dengan sendirinya tanpa kita harus memfokuskan untuk menghafal. Jadi gunakan dua metode ini, gunakan magic card, yaitu kertas-kertas yang dipotong-potong. Yang kedua, tempelan-tempelan ajaib. Ya, artinya kita sering melihatnya, kita masuk di WC, kita lihat, kita keluar dari kamar, kita melihatnya tertempel, maka otomatis akan terhafal dengan sendirinya. Itu untuk contoh soal yang memerlukan hafalan, ya tadi undang-undang atau pasal-pasal. Ya. Kemudian untuk metode wawasan di TWK itu dia basisnya metodenya metode HOTS, ya, logika dan analisis model HOTS. Apa itu? Maksudnya dia menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi dia lebih banyak menganalisis, mengevaluasi, membandingkan, menghitung, mencipta dan implementasi. Makanya kita lihat contoh-contoh soal atau soal-soal di TWK sekarang itu banyak bentuk cerita. Nah, panjang soalnya, kemudian jawabannya cuma memilih apa itu sila keberapa, ya, kayak seperti ini. Ya, bisa dilihat. Nah, jawabannya di sini adalah C, Persatuan Indonesia. Jadi kita menganalisis apa-apa yang cocok dengan sila-sila yang tertulis di situ. Sila apa yang cocok dengan soal ceritanya itu. Kemudian untuk yang contoh soal yang kedua tentang model soal analisis yang tadi, ya. Jadi kayak seperti ini. Ya, ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Ya, Rabu pagi. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online, setidaknya 6 orang terluka, terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi tersebut merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan sila keberapa? Ya. Kira-kira sila keberapa itu? Nah, jawabannya di sini adalah sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kenapa? Ya. Analisisnya adalah yang pertama ada bom bunuh diri, ya. Jadi yang kedua ada orang yang terluka, ada 6 orang. Di sini yang terluka ada 5 orang anggota polisi dan 1 warga sipil. Dan yang ketiga, opsi selanjutnya yang ketiga adalah tips yang ketiga adalah tidak ada unsur agama di dalamnya. Jadi dia lebih mengarah ke sila kemanusiaan karena ada korban di situ. Ada korban manusia. Oke, next, contoh model yang kedua. Ya. Pengeboman Surabaya 2018 adalah serangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2018. Ya. 3 tempat diantaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela GKI Diponegoro dan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya GPPS Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila keberapa? Ya. Jadi ya bisa saja sila kedua, bisa juga sila pertama. Tapi di sini lebih banyak ke sila keberapa, teman-teman? Satu. Ya, nah, bagus ya. Nah, apa kuncinya di sini? Ya,
Berarti kata kunci yang menguatkan di situ ada tempat ibadah, ada beberapa tempat ibadah yang dibom, ya. Ya, jadi di situ anunya meskipun ada juga korban, tetapi lebih banyak menyebutkan tempat ibadah. Berarti ini lebih berhubungan kepada masalah agama, itu sila pertama. Ya, jadi teman-teman di situ saja lihat anunya, opsinya, opsi kalimatnya apa yang paling banyak disebutkan. Jadi ini saya tadi katakan bahwa akan banyak dikaitkan dengan aksi-aksi terorisme dan radikalisme. Jadi betul-betul soalnya seperti itu teman-teman. Ya, sila pertama, sebab terdapat isu agama dan berkaitan dengan kebebasan beragama. Gitu. Oke, soal yang terakhir. Jadi ini suatu soal yang terakhir yaitu model wawasan, ya, pengetahuan. Jadi dalam era globalisasi ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangatlah penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah sikap yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, kecuali, ingat ya, kalau ada kata-kata kecuali, berarti itu berarti bukan. Ya. Di sini apa teman-teman? A. Ya, yang ya eksklusivisme. Ya betul ya. Eksklusivisme ya adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sikap ini sangat bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi maksudnya wawasan di sini ya, kalau untuk bisa menjawab pertanyaan ini kita harus mengetahui masing-masing opsi ini apa artinya, profesionalisme apa artinya, optimisme apa artinya, kurositas artinya apa, proaktif sampai eksklusivisme kita harus tahu. Dan itu tidak mungkin kita ketahui kalau kita tidak banyak membaca. Ya, jadi kita harus banyak membaca. Yang kedua, kita harus memperbanyak latihan soal yang saya katakan tadi, memperbanyak latihan soal. Kan kenapa? Ini sekali lagi akan terulang terus soalnya di bank soal. Ya, kalau kita beruntung kita kembali menemukan ini ya, kita sudah tahu jawabannya, teman-teman. Oke, itu saja untuk TWK. Ya, luas ya untuk membahas TWK ini. Nanti kita lanjutkan di grup pembimbingan untuk teman-teman semua, mengingat waktu kita yang terbatas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Luar biasa dari pemateri kita dari Pak Aslam. Untuk teman-teman yang belum sempat diskusi juga dengan materi TIU dan TWK, nanti ya di grup saja karena kita dibatasi waktu. Ya baik, selanjutnya saya persilakan kepada salah satu tentor terbaik kita juga, Guru Syahidal. Mungkin mohon 3 nomor saja Pak Guru ya, baru kita serahkan kepada Kak Anwar untuk bahas anti radikalisme. Ya, silakan Kak Guru Cidal. Terima kasih Kak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Jelas. Jelas. Oke, baik. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Ya, karena tak kenal maka tak sayang, Di. Nama saya Guru Cidal, ya. Saya lebih suka dipanggil Guru Cidal, bukan Daengkoro, Di. Ya, nama saya Guru Cidal. Saya adalah salah satu guru di Kota Makassar. Saya membidangi guru olahraga. Kalau teman-teman yang lain ini, yang mentor yang lain ini rata-rata guru agama. Saya sendiri adalah guru olahraga. Baik teman-teman, sebelum kita masuk di pembahasan soal, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa dari 3 materi SKD yang nantinya akan diujikan di ujian CPNS nanti, bagi saya soal yang paling gampang ya, dan kadang itu dianggap remeh oleh peserta adalah soal tentang kepribadian, TKP. Kenapa? Mungkin karena kita berpikir bahwa di TKP ini tidak ada opsi yang salah. Jadi di TKP itu ada poin 1, 2, dan sampai 5. Sehingga kadang kita menganggap bahwa di soal TKP ini kadang dianggap remeh oleh peserta karena tidak ada yang salah. Akan tetapi di kenyataannya ya, terutama di sekitar 2 tahun lalu, pengangkatan tahun 2018, TKP ini menjadi soal yang paling ditakuti oleh peserta. Kenapa? Karena pertama soalnya adalah HOTS ya, high order thinking skill, yang membutuhkan tingkat analis yang tinggi. Yang kedua, soal TKP itu biasanya selalunya berbentuk soal cerita, sehingga
untuk menjawab soal TKP itu membutuhkan waktu yang lebih banyak biasanya dibanding dengan soal TWK dan soal TIU, karena kita butuh analisis tingkat tinggi juga di sini. Nah, bagi teman-teman ya yang mungkin baru akan ikut tes atau pernah ikut tes, saya sarankan untuk jangan menganggap remeh soal TKP, karena ini juga menentukan. Jangan sampai kita tinggi di TWK, tinggi di TIU, akan tetapi kita nilainya anjlok di TKP ya, karena banyak juga kasus yang seperti itu ya. Jadi ini kita harus fokus di tiga-tiganya kita harus fokus. Nah, apalagi untuk tahun ini itu soal TKP bertambah lagi ya, ditambah 10 nomor ya, sesuai dengan kisi-kisi yang baru muncul ya, yang nanti kita akan share ke teman-teman. Siapa tahu di sini belum ada yang belum mengetahui peraturan terbaru pemerintah terkait kisi-kisi terbaru dari soal-soal SKD. Baik teman-teman, sebelum kita bahas soal, saya kasih pengantar dulu ya. Kak Agus, izin dulu Kak Agus untuk share screen ya. Sudah tampak Kak Agus? Sudah tampil? Ya, Aslam? betul. Ya. Oke, teman-teman sekalian ya, jadi sudah tadi disinggung oleh Ustadz Aslam ya, pemateri TWK kita, bahwa di dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 itu sudah lengkap ya kisi-kisinya. Jadi teman-teman kalau mau belajar usahakan membaca dulu itu kisi-kisi yang di Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Ada jelas di situ tercantum soal kisi-kisi terkait dengan TWK, terkait dengan TIU, terkait dengan TKP. Nah, di layar teman-teman ini, teman-teman bisa lihat ada 6 kisi-kisi ya terkait TKP ya. Atau saya langsung tampilkan ya sesuai dengan permennya supaya lebih yakin Ki belajar. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di layarku ini yang permennya atau belum? Kak Gus sudah tampil ya? Belum ya? Oke, saya tampilkan ulang Pak. Mana ya? Ini. Oke, sudah tampil? Sudah tampil Bapak Ibu yang di layar? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Saya ke atas dulu. Saya perlihatkan dulu permennya. Ini adalah permen terbaru terkait pengadaan CPNS. Ya, jadi ini peraturan menteri yang terbaru ya nomor 27 tahun 2021. Ya, jadi teman-teman usahakan untuk mendownload permen ini untuk belajar. Jangki belajar tapi tidak tahu apa yang mau dipelajari. Jadi ibaratnya itu kalau kita belajar tidak spesifik, itu kita kayak mau pergi di suatu tempat tapi tidak punya map, tidak punya peta. Nah, kita seharusnya punya peta ya. Jadi sama dengan tes CPNS, untuk belajar itu kita harus punya peta. Petanya mana ya? Petanya permen ini, permen nomor 27 tahun 2021. Kemudian langsung saja kita ke kisi-kisi soalnya. Kita langsung ketik radikalisme ya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini materi seleksi kompetensi dasar. Ya, jadi untuk TWK ini ya, saya singgung sedikit TWK ini, ada beberapa materi. Bisa teman-teman baca itu, ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Nah, itu materi yang akan nanti diujiankan di seleksi kompetensi dasar. Nah, jadi fokus saja belajar terkait 4 poin itu. Jadi jangki belajar yang lain-lain dulu. Itu mau dulu terkait TWK. Kemudian terkait dengan TIU, nah ini dia terkait dengan TIU. Ada kemampuan verbal, meliputi analogi, silogisme, analitis. Kemudian kemampuan numerik, berhitung, deret angka, perbandingan, soal cerita. Kemampuan figural, ya ini semua teman-teman, ya ini yang dipelajari. Berpatokan sama permen ini untuk belajar. Jangan belajar semuanya, karena hampir setiap tahun kisi-kisinya itu berubah. Seperti TKP ini, TKP sekarang topiknya tinggal 6. Padahal tahun lalu itu banyak sekali. Hampir 12-11 topik kayaknya. Dan sekarang itu dirampingkan. Nah,
sisa 6, yaitu pelayanan publik. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di yang pertama adalah pelayanan publik. Ya, jadi pelayanan publik ini teman-teman sudah mungkin bisa analisa terkait apa kira-kira kalau pelayanan publik. Teman-teman bisa baca sendiri nanti permennya. Saya kasih secara garis besar saja hari ini ya, karena moderator mau sekali pergi sholat. Kemudian yang kedua terkait jejaring kerja. Ya, silakan teman-teman baca juga ini. Tentu saja kalau terkait jejaring kerja itu bagaimana membangun kerjasama dengan atau berkolaborasi dengan orang lain atau perusahaan lain. Nah, terkait sosial budaya, ya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Dan yang paling terbaru teman-teman ya, di soal TKP itu terkait dengan radikalisme. Sebelum-sebelumnya anti radikalisme ini tidak pernah masuk di TKP, akan tetapi masuk di materi TWK. Dan tahun ini karena mungkin Indonesia lagi fokus-fokusnya memberantas radikalisme ya, sehingga ini masuk juga di dalam materi TKP ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang hari ini ikut webinar ini usahakan ya download permen ini atau bisa nanti minta di grup, nanti kita kirimkan ya permen ini dan pelajari terkait kisi-kisi ini. Jangan belajar terlalu lebar ya. Baik, kita masuk langsung di pembahasan soal karena sudah memasuki waktu sholat ya. Ini contoh soal ya. Ini juga mungkin sudah di try out tadi. Saya bacakan dan sambil kita bahas sedikit-sedikit. Asfar ya dipindahkan ke kantor cabang di Sulawesi Tenggara. Ia mendapatkan kenyataan bahwa penurunan produksi pada akhir-akhir ini disebabkan karena munculnya sentimen bahwa karyawan lokal dihargai lebih rendah daripada karyawan pendatang, sehingga suasana kerja menjadi kurang mendukung. Asfar sebaiknya. Nah, teman-teman, silakan komen angkat tangan, langsung komen. Kira-kira ini jenis soal apa? Dari 6 tadi kisi-kisi soal TKP, kira-kira ini masuk jenis soal apa? Apakah profesionalisme, apakah jejaring kerja, pelayanan publik, TIK, anti radikalisme, atau sosial budaya? Oke, ada yang bisa jawab? Silakan. Silakan teman-teman. Jejaring kerja. Oke, jejaring kerja. Ada yang jawaban lain? Iya. Yang jejaring kerja Pak, coba bisa kira-kira dijelaskan kenapa kita lebih cenderung bahwa ini adalah jenis soal jejaring kerja. Karena di sini kan di soal ceritanya ini kan jelas ini Asfar ini dipindahkan tugas ke Sulawesi Tenggara. Ini merupakan amanat pekerjaan, ya kan? Jadi dari soal ini tentang pekerjaan itu saja. Oke. Ada jawaban lain? Silakan Bapak Ibu komen kalau ada pendapat lain. Oke, terima kasih. Tidak ada kayaknya ya, atau takut bicara. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi mungkin kalau kita tidak membaca penjelasan tadi yang di permen itu, maka mungkin bisa jadi kita menganggap bahwa ini adalah jejaring kerja, ya. Akan tetapi kalau kita lebih cermati lagi bunyi soalnya, ya, maka kita akan cenderung memilih bahwa ini adalah terkait sosial budaya. Kenapa? Bapak Ibu silahkan nanti temukan jawabannya kalau Bapak Ibu sudah download permennya dan baca penjelasan terkait sosial budaya. Ya, jadi ini tugasnya. Tugas ini silahkan download permennya, baca penjelasan terkait sosial budaya, dan Bapak Ibu akan diantar ke sini. Akan diantar ke soal ini, dan Bapak Ibu akan yakin dan percaya bahwa ini adalah soal terkait sosial budaya. Ya. Jadi ini adalah jenis sosial budaya, bukan jejaring kerja, meskipun hampir-hampir sama sebenarnya. Nah, pilihannya yang pertama, A, mengajak berbicara para pekerja lokal bahwa perbedaan itu dasarnya adalah pencapaian prestasi, bukan karena sentimen lokal dan versus pendatang. Nah, ini sudah masuk sosial budaya, opsinya sudah masuk sosial budaya ini. Ya. Kedua, menyuruh seorang bawahan untuk menyampaikan bahwa semua pihak dihargai karena prestasinya, bukan karena sentimen lokal
versus pendatang. Opsi ketiga, tidak melakukan apa-apa karena tidak mau mengambil risiko pada hal yang berkaitan dengan perbedaan. Yang keempat, menyampaikan dengan tegas bahwa perbedaan yang ada adalah pencapaian prestasi bukan karena sentimen lokal versus pendatang. Yang segera berdialog dengan seluruh pegawai lokal dan memberitahu bahwa faktor pembeda adalah capaian prestasi bukan karena sentimen lokal versus pendatang. Kira-kira jawabannya Pak yang tadi menjawab sosial jajaran kerja apa kira-kira jawabannya Pak? Iya. Pak, jawabannya kira-kira iya betul ya. Jadi jawabannya cuma penganalisa soalnya masih salah Pak ya. Bukan salah, belum tepat. Belum tepat. Kenapa? Karena kalau kita sudah paham yang kisi-kisi tadi itu, yang dimaksud kisi-kisi 6 tadi itu, maka akan gampang sekali kita analisis soalnya ini. Saya tampilkan ulang Pak ya, saya tampilkan ulang. Untuk lebih jelasnya. Mana tadi? Sosial budaya. Coba Bapak perhatikan, teman-teman perhatikan terkait penjelasan sosial budaya. Dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Itu kata kuncinya di majemuk. Terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Di soal tadi dijelaskan bahwa ada lokal, ada bukan lokal. Ya. Ada bukan lokal ya. Sehingga ada sentimen. Ada sentimen yang menyebabkan penurunan produksi. Nah, disinilah masuk sosial budayanya, Pak. Seperti itu. Kalau jejaring kerja, ini mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kira-kira masuk, Pak, penjelasan jejaring kerja tadi? Sedikit masuk sih. Iya, mana kira-kira yang lebih masuk dengan sosial budaya? Sosial budaya. Ya, betul ya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami dulu teman-teman sekalian bahwa ini kisi-kisi dulu kita pahami terus penjelasannya. Apa itu pelayanan publik, apa yang dimaksud dengan pelayanan publik, apa yang dimaksud dengan jejaring kerja, apa yang dimaksud dengan sosial budaya, apa yang dimaksud dengan TIK, dan apa yang dimaksud dengan radikalisme. Sehingga ketika kita melihat soal akan gampang kita petakan bahwa jadi soal ini adalah jenis soal jejaring kerja. Jadi soal ini adalah sosial budaya. Soal ini terkait dengan TIK dan seterusnya. Sehingga akan mudah itu kita petakan jawabannya seperti itu. Oke ya Pak ya. Kak Agus masih ada waktu Kak Agus? Atau bagaimana? Lanjut dulu, lanjut. Pak Agus lagi sholat. Oke, siap. Oke ya, karena tadi saya dikasih 3 nomor, ya maka saya lanjut ke nomor yang ke-67. Ya, betulin kuncinya sosial budaya. Kemudian yang ke-67, Pak. Taufik, atau bisa dibaca saja ya. Taufik merupakan atasan Hendra, yang merupakan seorang satpam di sebuah kantor. Akhir-akhir ini kinerja Hendra menurun, ya. Sedangkan Taufik sedang menangani banyak permasalahan keluhan dari klien. Ya. Tindakan Taufik selanjutnya adalah A. Memantau langsung kinerja Hendra di lapangan. B. Melakukan pendekatan secara personal, membantu meringankan masalahnya, dan memotivasinya agar meningkatkan kinerjanya. C. Fokus pada masalah keluhan dan menyerahkan masalah Hendra ke bagian HRD. D. Memberikan teguran kepada Hendra atas hasil kerjanya yang menurut ia paham bahwa ia sedang dievaluasi. E. Mendorong rekan kerja yang lain untuk mengajak Hendra berbicara dari hati ke hati dan saling membantu. Kira-kira Pak, yang mana jawabannya ini? Kalau saya B. Kalau saya. B. Oke. Ada jawaban lain selain jawaban B? Oke, tidak ada kayaknya Pak ya. Kira-kira Pak ya, kita interaktif dulu Pak ya. Kira-kira ini jenis soal apa Pak? Kira-kira ini? Tanggung jawab ya, kalau jaring kerja bisa masuk. Jaring kerja. sekali lagi Pak, jaring kerja itu kemampuan membangun kerjasama dengan orang lain. Kira-kira di sini ada kerjasama tidak bunyi soalnya ini? Apa ini?
Ya, jadi kira-kira ada Pak membangun jejaring kerja di sini? Membangun. Karena saya pikir tadi masalah tanggung jawab tuh, jadi mungkin ya Mas Kalau tanggung jawab tadi tidak ada di kisi-kisi ini, yang ada adalah profesionalisme. Betul. Jadi ini adalah jenis soal profesionalisme. Yes. Nah, kalau kita sudah tahu dia jenis soal profesionalisme, maka kita bisa mempetakan pilihannya. Kira-kira kalau kita pilih A, itu profesional tidak sebagai atasan? Halo Pak? Halo? Iya. Kira-kira kalau kita pilih apa? Kenapa bisa salah Pak? Kalau A? Maksudnya bukan salah. Kenapa kira-kira nilainya ini A? Karena jawabannya tadi Bapak sudah benar B ya. Kenapa kira-kira kalau pilih A ini tidak kurang tepat ya? Kurang tepat. Karena kalau TKP tidak ada yang salah. Halo Pak? Iya. Iya. Kenapa kira-kira Pak? Jadi skornya A ini 2 skornya ini. Kalau tidak salah. Ini kan jenis soalnya kita sudah tahu dia profesionalisme. Kita analisis tadi ini adalah profesionalisme. Kira-kira kalau atasan memantau langsung kinerja Hendra di lapangan itu secara tupoksi kerja sudah profesional tidak? Anak ini Hendra Satpam. Tadi. Ya, bagaimana Pak? Tidak profesional ya? Masa kita atasan mau pergi pantau-pantau ini Satpam, kita lihat terus. Padahal masih banyak juga bawahan yang bisa kita beri tanggung jawab untuk bisa memantau ya. Kemudian kemudian bagian C. Jadi untuk sebelum kita masuk ke bagian C, saya informasikan juga bahwa untuk menjawab soal TKP itu perlu juga logika. Ya, jadi jangan perasaan juga terlalu dikedepankan, tetapi logika berpikir. Nah, soal seperti ini itu kita perlu logika juga. Tidak mungkin atasan, misalnya Pak Yusuf Kalla ya, yang punya perusahaan itu turun memantau satpamnya saja, bisa dia surut yang lain kan. Jadi ini A ini nilainya 2, kurang sekali. Kemudian yang bagian C Pak. Bagaimana? Halo? Atau langsung ke bagian D? Fokus pada masalah keluhan dan masyarakat masalah Hendra ke bagian HRD. Bagian D memberikan teguran kepada Hendra atas hasil kerjanya yang menurut ia paham bahwa ia sedang dievaluasi, mendorong rekan kerja yang lain untuk mengajak Hendra berbicara dari hati ke hati, saling membantu. Ya, jadi skornya saya perlihatkan skornya ini ya. A2, B5, C1, D4, E3 ya. Jadi sekali lagi TKP tidak ada yang salah, akan tetapi kita butuh untuk mendapatkan analisis ya, dan untuk menganalisis soal dan jawaban itu kita perlu tahu jenis soalnya dulu. Dia soal jenis apa sehingga kita bisa memetakan pilihan-pilihannya. Seperti itu. Bisa Pak ya? Siap. Oke. Intinya Bapak Ibu yang tercinta, yang berbahagia, silakan dibaca baik-baik itu kisi-kisi. Sehingga dan kita pahami betul-betul apa itu profesionalisme, apa itu jejaring kerja, apa itu definisi radikalisme, apa itu definisi pelayanan publik, apa itu definisi TIK, sehingga dalam menjawab soal kita sudah lihat saja soalnya, sudah tahu oh jenis soalnya ini. TIK, kita tahu nih jawabannya pasti. Oke, baik. Soal yang ke-68. Bapak yang tadi atau Bapak yang tadi coba bisa dibaca Pak. Supaya tidak mengantuk. Terakhir Pak Guru ya, baru ke Pak Anwar. Terakhir ya, siap moderator. Pak siapa tadi ya? Saya lupa namanya. Halo Pak. Iya Pak. Bisa Pak dibacakan teman-teman untuk nomor 68? 68 ya. Iya. Bisa.
Ya, silakan Pak. 68 perayaan ulang tahun sekolah Kholik direncanakan meriah dengan mengundang artis ibu kota. Namun keterbatasan dana menjadi hambatan yang tidak bisa dihindari. Sebagai ketua panitia perayaan ulang tahun sekolah, Kholik sebaiknya A. Menjalankan tugasnya dengan mencari tambahan dana semaksimal mungkin, walaupun tidak dibantu oleh para anggotanya. B. Aktif membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, pihak-pihak yang selama ini belum pernah dilibatkan dalam penggalangan dana. C. Menerima tawaran bantuan bila ada pihak yang menawarkan bantuan untuk pelaksanaan perayaan ulang tahun sekolah. D. Menggerakkan semua panitia dalam menggalang dana dari donatur, baik donatur yang lama maupun yang baru. Oke, Pak. E. Aktif menghubungi donatur-donatur yang sebelumnya berperan serta dalam setiap kegiatan sekolah yang diadakan. Oke, Pak, terima kasih. Tanpa melihat kira-kira Pak yang di jawaban di bagian merah itu jawaban jejaring kerja, kira-kira Bapak sudah bisa tidak analisis soalnya bahwa jejaring kerja? Iya, bisa. Sudah bisa, Di? Bisa. Iya, betul. Ya, jadi kalau kita sudah tahu jenis soalnya seperti apa, maka gampang sekali itu kita akan pilih D. Menggerakkan semua panitia dalam menggalang dana. Kenapa? Karena kita sudah tahu jenis soalnya adalah jejaring kerja. Jadi di jejaring kerja adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerjasama dengan orang lain. Nah, di bagian D ini cocok sekali. Menggerakkan semua panitia dalam menggalang dana dari para donatur, baik donatur yang lama maupun yang baru. Ini yang paling tepat. Kira-kira begitu, Pak Di? Oke, baik. Ya, terima kasih Pak atas partisipasinya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, kita akan lanjut ke materi terbaru yang muncul di kisi-kisi kali ini, yaitu tentang anti radikalisme. Nah, ini teman-teman mungkin perlu mendapatkan gambaran seperti apa itu radikalisme. Kanwar, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di forumnya juga masih ada teman-teman kita, mentor kita, psikolog Pak Pariman masih ada juga, alhamdulillah masih bergabung. Ini orang jauh ini, orang dari Semarang, orang dari Jogja masih bersama kita, dan juga teman-teman mentor yang lain serta peserta. Baik, di bagian ini saya coba untuk untuk meluruskan aja, karena tentang radikalisme ini jangan sampai kita terlalu membawa perasaan kita, ya. Dasar kita untuk menjawab soal-soal yang ada di radikalisme adalah penafsiran negara terhadap permasalahan sosial masyarakat, ya. Mungkin sebelum terlalu jauh kita harus memiliki pemahaman dasar tentang radikalisme, ya. Saya ingin meluruskan, jangan sampai radikalisme itu sesuai dengan framing media itu selalu identik dengan agama, ya, dan apalagi yang berhubungan dengan simbol-simbol keislaman, ya. Itu kita harus luruskan, ya. Apalagi kalau misalnya ada teman-teman yang memang terlalu sentimen dengan hal-hal itu, membawa itu ke penyelesaian soal, ya bisa berpengaruh akhirnya nanti terhadap pilihan jawabannya, ya. Seperti itu. Kalau dalam pemahaman negara, saya kebetulan selain di Skill Edu juga saat ini masih menjadi salah satu staf ahli di DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebelumnya saya staf ahli di DPR, jadi saya banyak membaca aturan-aturan yang menjadi landasan kita untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi teman-teman
jangan sampai terlalu baper ya dalam menjawab soal dan itu mengidentifikasi permasalahan pribadi kita ke dalam. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kita harus luruskan. Untuk menjawab itu dasarnya adalah pada aturan-aturan bernegara. Landasannya seperti itu. Jadi anti radikalisme pada prinsipnya itu adalah pemahaman menyimpan terhadap norma-norma sosial kemasyarakatan yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan bernegara. Ya, jadi bukan cuma sekedar agama, ya, apalagi yang berhubungan dengan Islam yang selama ini di framing oleh media. Ya, jadi radikalisme itu adalah norma sosial masyarakat yang bertentangan sehingga mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam pengertian lebih sempit, radikalisme memang sering dikaitkan dengan sikap ekstremisme dalam memahami agama, ya, sehingga ada sesuatu yang sangat berlebihan sehingga itu bertentangan dengan keutuhan bangsa dan negara, seperti itu. Kemudian yang kedua juga ada sikap yang berlebihan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ya, dan yang ujung-ujungnya adalah bisa menyebabkan sesuatu yang memang mengancam atau keutuhan kita bernegara, ya, seperti itu. Dan konteks hari ini radikalisme itu dimasukkan dalam tes CPNS dan bahkan aturan terbaru peraturan Menteri PAN RB itu memasukkan anti radikalisme sebagai salah satu soal yang memang sangat ditekankan. Hal ini terkait dengan kondisi kita hari ini, ya, berbangsa dan bernegara, dan juga tidak lepas dari fokus pemerintahan hari ini, ya, di mana kita lihat peran terhadap radikalisme itu sangat-sangat gencar, sehingga inilah menjadi alasan pemerintah memasukkan 10 tambahan soal dan itu masuk di TKP, ya, masalah radikalisme. Dan ini juga tidak terlepas dengan isu-isu yang berhubungan dengan misalnya teman-teman hari ini mendengar tentang KPK, ya, ada tes TWK yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan yang berhubungan dengan radikalisme, ya. Tapi kalau di KPK itu bahasan radikalisme itu masuk di TWK, benar salah, ya, karena memang fase mereka jauh lebih tinggi dibanding dengan fase ketika ini menjadi CPNS. Dia benar salah. Kalau kita nantinya di CPNS itu masuk di TKP, artinya kita bisa memilih opsi yang menurut kita itu bisa menjadi nilai tambah terhadap nantinya bila kita menjadi PNS atau secara luas kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita memilih opsi itu A, B, C, dan C, A, B, C, dan sampai E, sehingga nilainya sampai 5. Dan inti daripada radikalisme ini adalah tentu tidak lepas dari kondisi aktual yang terjadi di negara kita. Dan itu kita hubungkan dengan tes kita sebagai CPNS. Contoh misalnya, ada di soal yang kita sudah bahas tadi, itu terkait dengan ucapan ucapan hari raya, ya, kepada pemeluk yang merayakan, ya. Nah, dalam pandangan kita memang ini masih multi persepsi, ya. Ada yang menafsirkan kalau di Islam yang mungkin agak-agak ini itu mengucapkan mengucapkan selamat hari Natal dan lain sebagainya itu kan haram, ya, haram. Tapi dalam pandangan beragama sebagai spektrum bernegara, ini sesuatu yang masih menjadi perdebatan, sehingga jawaban itu jangan sampai yang saya sampaikan tadi sejak awal, jangan sampai menjadi perasaan kita. Kita harus memandang itu sebagai sikap beragama dalam negara yang membenarkan itu, ya, membenarkan itu, walaupun di kalangan ulama kan masih sangat berbeda pendapat, ya, seperti itu. Jadi kita harus melihat di mana keutuhan negara itu sebagai sesuatu yang sangat penting kita pertahankan dibanding dengan
sesuatu yang pemikiran yang ekstrim. Saya kira teman-teman seperti itu untuk lebih ininya, karena waktu juga sudah sangat ini, teman-teman juga ingin sholat dan lain sebagainya. Sudah panjang kita dan juga pasti teman-teman juga mungkin nantinya bisa lebih mengkaji ini lebih luas lagi di internet, di YouTube, dan tentunya juga ya kita sangat berharap memang teman-teman yang belum bergabung di Skill Edu secara utuh untuk bersama kita itu bisa nantinya berkonsultasi dengan admin bagaimana caranya, karena saya melihat bahwa kapasitas teman-teman yang ada di sini ini sangat luar biasa ya, bisa mengarahkan kita untuk nantinya bisa lolos CPNS ya di nantinya yang akan diujikan di tanggal 25 sampai tanggal 4 Oktober kalau tidak salah ya. Nah, saya kira seperti itu. Dan kami sebagai penyelenggara aplikasi platform aplikasi sosial IT di Skill Edu sebagai penyelenggara mempertemukan teman-teman yang membutuhkan membutuhkan perangkat untuk ini, kita fasilitasi, dan dengan teman-teman yang sangat luar biasa punya kapasitas dalam menjelaskan ini, mentor-mentor kita pertemukan, dan alhamdulillah kita berharap memang ini bisa berlanjut sampai dengan teman-teman berhasil. Demikian dari saya, kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, saya kira ini adalah akhir pertemuan kita dan ini merupakan awal. Jadi ini baru pemanasannya kita. Jadi teman-teman yang selanjutnya ini merupakan proses yang sebenarnya. Ya, jadi teman-teman insya Allah akan dibuatkan grup WA untuk bimbingan dan kita akan buatkan jadwal belajar juga. Jadi insya Allah teman-teman akan teratur dan jadwal tentang pelajaran apa saja yang kita pelajari di grup WA. Jadi teman-teman ya untuk sekarang cukup perbanyak latihan kerjakan soal-soal yang ada di Skill Edu dan insya Allah kita akan bahas sama-sama nanti di grup WA. Ya, saya kira cukup pertemuan kita kali ini kepada tentor hebat kita dan motivator hebat yang hadir pada kesempatan hari ini, dan mengucapkan terima kasih banyak dan semoga teman-teman yang hadir semuanya dimudahkan langkahnya dan Allah berikan kemudahan dalam belajar, dan ini merupakan langkah awal. Sebelum saya akhiri, yang masih di depan kamera mohon diaktifkan kameranya. Insya Allah kami akan ambil gambar dulu. Kalau mohon ya, Pak Guru Aslam tolong di screen di sana ya. Nah, kamu aktifkan dulu kameranya semua tadi. Ya masih standby, jaringannya bagus ya. Ya. Ya ini. Gimana? Ya oke. Hitung Pak Aslam baru kita. Iya. Oke, udah. Oke, sudah ya. Baik, teman-teman seperjuangan, ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya lihat sebagian sambil belajar, sambil melakukan aktivitas yang lain. Ya, saya kira itu luar biasa perjuangan kita. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita, dan semoga ini perjuangan terakhir kita dan bisa mendapatkan NIP, insya Allah. Amin. Ya, baik. Ya, saya akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.